Majlis Kajian Fiqh Al-Qulub rahimakumullah. Kita awali majlis kita pada senja hari ini dengan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-112. Saya bacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Rabb-Nya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Allah Subhanahu wa taala menafikan perkataan Bani Israel Ahlul Kitab yang mengatakan bahawa yang akan masuk surga itu adalah orang Yahudi atau orang Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka saja itu. Qul hatu burhanakum, katakan, datangkan bukti yang kalian punya. In kuntum sadiqin, jika kamu sekalian benar-benar orang yang benar dengan pernyataan itu. Bala, Allah Subhanahu wa ta'ala menidakkan atau membantah pernyataan mereka itu. Yang tepat adalah man aslama wajhahu lillah, siapa saja yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan, falahu ajruhu 'inda rabbi, orang itu berhak mendapatkan pahala di sisi Rabb-Nya. Wala khaufun 'alaihim, dan tidak ada takutan atas mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak akan bersedih. Nah, mengawali kajian fikih hati kita, kita sudah sampai pada manzilah ula atau langkah pertama ketika kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dalam konsep iyyaka na'budu. Kalau benar kita tidak bermain-main dengan kalimat iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami menyembah, maka awal langkah, awal manzilah yang kita lalui dalam perjalanan itu adalah al-yaqazah, yang kita katakan pada pertemuan yang lalu. Al-yaqazah, apa makna dari al-yaqazah itu? Yaitu inzi'aj. Inzi'aj, kegelisahan hati, al-qalbi li raw'atil intibah. Karena apa? Karena rasa tersentak raw'ah, rasa kecemasan disebabkan ada kesadaran. Sadar karena apa?
min raqadatil ghafilin. Selama ini ternyata kita ini berbaring saja dalam kelalaian, tidak beribadah, tidak memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang telah disediakan, umur yang ada. Ternyata selama ini kita dihinggapi oleh ghaflah, oleh lalai, berenak-enak saja di dunia ini, padahal waktu tidaklah selamanya, sangat singkat. Nah, ketika seseorang mulai bergerak untuk menjalani tugasnya sebagai hamba, kalau sungguh dia mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami menyembah, apa yang pertama muncul dalam dirinya? Yaqazah, ketersadaran. Ibarat orang tertidur, selama ini ia terjaga dari tidurnya, terbangun dari kelalaiannya. Nah, kalau orang yang tidak menemui hal itu, maka apa akibatnya? Orang itu akan terus tenggelam di dalam lelap tidurnya di dunia ini. Makanya ada ungkapan ulama yang dinisbahkan kadang oleh orang kepada Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyamun wa idza matun tabahu. Manusia ini di dunia ini tertidur, kalau sudah mati baru dia tersadar, labih sejatah di dunia. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan mutu qabla an tamutu, dan itu kan syiar yang terus dibawa atau dipakai-pakai oleh kalangan mutasawwifin, ahli tasawuf. Dari sisi makna tidak ada persoalan, cuma kadang mereka membawanya ke arah-arah tertentu. Tapi itu sebenarnya adalah mau'izah, peringatan kepada setiap orang yang tidak mau tersadar dalam kehidupan dunia ini. Mereka menyangka mereka hidup juga, mereka menyangka bahwa mereka bergerak juga, tapi sebenarnya mereka dalam keadaan lalai dalam kehidupan. Nah, kapan seseorang itu sadar bahwa hidup yang sedang dia lalui ini bukanlah hidup yang hakiki? Karena di dalam Al-Quranul Karim bahwa kehidupan akhirat itulah yang dikatakan kehidupan yang sebenarnya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 64, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Ma hadhil hayatid dunya, yang berisi syahwat, berisi kesenangan, kata Allah, dia tak lebih adalah lahun. Makna lahun ma yulhi, yang membuat orang terlalai saja, waktu berlalu tanpa disadari. Semakin dekat hari kiamat, semakin singkat terasa perjalanan waktu. Itulah alha. Makna alha apa? Itu membuat orang menjadi terlupa, seolah masih lama, ternyata sudah singkat. Wala'ib, dan berupa permainan. Wa inna daral akhirah, dan sesungguhnya kehidupan akhirat, kampung akhirat, lahia al-hayawan. Apa makna al-hayawan di situ? Hayawan di situ bukan hewan artinya. Hayawan di situ adalah al-hayatul haqiqiyah, kehidupan yang hakiki. Jadi kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki karena di situ ada keabadian. Disitulah puncak segala nikmat kalau orang mendapatkan nikmat, dan disitulah puncak segala penderitaan apabila seseorang terkena azab. Dan kita tahu sendiri, tidak sedikit dalil-dalil syariat yang mengatakan bahawa kenikmatan
Yang ada di akhirat itu ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa ma khatara fi qalbi basharin. Tidak terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam kalbu insan. Berarti apa? Kenikmatannya fauqan ni'am, di atas segala nikmat di dunia ini. Begitu juga pedihnya azab akhirat. Allah sering gambarkan azab akhirat itu adalah azaban syadida, azab yang sangat dahsyat. Nah, itulah hakikat kehidupan. Di dunia itu hanyalah sekedar bunganya saja. Jadi kalau ada orang menderita di dunia, belum semenderita nanti di neraka. Kalau ada orang bahagia di dunia ini, belum seberapa dibandingkan dengan kebahagiaan dia di surga. Itu yang dikatakan dengan kehidupan yang hanya bunganya saja, lahwun wa la'ib. Nah, sedangkan akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Jadi kalau kita lihat tafsir-tafsir yang menjelaskan tentang bagaimana apa yang dimaksud dengan al-hayawan, perhatikan, ada yang menafsirkan al-hayatul haqiqiyah, hidup yang hakiki. Ada yang menafsirkan al-hayatud daimah allati la mauta fiha, kehidupan yang abadi yang tidak ada kematian padanya. Dan ada juga yang mengatakan bahawa itu adalah kehidupan yang tidak ada yang akan lenyap, berarti selamanya. Seperti juga di dalam kitab-kitab tafsir kita temukan bahawa kehidupan hakiki itu adalah kehidupan yang dijalani oleh orang dengan seluruh kenikmatan bagi yang merasakan nikmat dan seluruh kepedihan bagi yang merasakan azab. Nah, dengan demikian manusia apabila dia menghadapi ajalnya, tiba kematiannya, baru dia menemukan apa? Kehidupan yang sebenarnya. Nah, di dalam kehidupan dunia dia terlena, dia terpesona. Nah, itulah yang dikatakan orang yang terlena, terpesona, menganggap bahawa yang fata morgana itu sebenarnya, melihat bahawa gambaran yang tidak abadi itu seperti abadi. Orang seperti apa itu? Ya, orang bermimpi. Orang bermimpi kan di saat bermimpi kan seolah-olah mimpinya itu hakiki. Orang yang tertidur ketika dia melihat mimpinya itu seperti itulah yang sebenarnya. Padahal tidak. Kapan dia tahu bahwa dia tidak mengalami sesuatu yang dia lihat dalam mimpi itu? Ketika dia tersentak bangun. Ini kan ada cerita seorang ketika sedang tertidur bermimpi lagi makan apel. Habis apel pertama, apel kedua ketika dimakan tersentak bangun. Lihat tangannya kosong. Dia sambung lagi tidurnya. Ternyata apel yang kedua itu tidak datang lagi. Nah, itulah kenyataannya. Itulah hakikat kehidupan dunia yang fana tersebut. Nah, itu yang dikatakan manusia niyamun. Manusia dalam keadaan tertidur banyak di dunia ini. Banyak yang tertidur. Sehingga mereka dibuai oleh mimpi-mimpi mereka. Amani, angan-angan mereka. Fa'idha matu, apabila dia meninggal, intabahu, tersadar dia. Oh, rupanya kehidupan dunianya sebegitu. Bukanlah yang sebenarnya. Jadi kalau ada orang mengatakan kalimat mutu qabla an tamutu, matilah sebelum kamu mati, ya tidak dalam makna seperti sebagian orang dikubur dia kemudian ditimbun dan berbagai macam, tetapi adalah apa? Merasakan atau menyadarkan diri, membuat diri menjadi yaqazah, menjadi terbangun dari mimpi-mimpi kita selama ini, terbuai melihat kenikmatan dunia, diikuti saja, diperturutkan saja. Padahal umur bertambah juga. Melihat nikmatnya dunia ini seolah-olah akan selamanya. Padahal
setiap hari katakan yaqazah. Dia terbangun. Nah, ada yang terbangun cepat, ada yang terbangun lambat. Yang lambat tu yang lah dakik-dakik, kecil orang lah baun-baun tanah, baru tersadar. Nah, yang cepat, alhamdulillah. Nah, apa lagi setelah al-yaqazah itu? Tentu ketika seseorang menyadari itu, apa yang terasa oleh dia? Kegelisahan, inzi'aj. Dah sekian waktu berlalu ya. Semestinya saya sudah salat wajib semenjak umur sekian. Jarang berlalu sudah. Sekian kewajiban yang ditinggalkan. Nah, orang yang menyadari hakikat itu apa yang terasa dalam kalbunya? Inzi'aj, gelisah. Apa? Sebagai hamba ini tidak saya lakukan. Kemaksiatan yang mestinya dihindari, ternyata dia lakukan. Dan itu tidak akan lolos dari perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terasa? Inzi'aj. Kegelisahan. Keresahan di dalam kalbu. Jadi disebabkan apa? Rau'atul intibah. Karena tercengang dengan kesadaran tadi, ibarat orang yang selama ini tertidur dari pagi, ternyata asar sudah berlalu, maghrib sudah hampir, matahari sudah mau masuk ke ufuk, baru tersadar. Apa yang terasa? Singkat waktu lagi. Ini dikatakan dengan rau'atul intibah an raqadil ghaflah, raqdatil ghafilin. Selama ini ternyata kita berbaring-baring saja tidur tanpa terasa matahari sudah di ufuk senja. Nah, itu awal. Orang yang sadar itulah yang pertama dia rasakan, yaqazah namanya. Dengan itulah rasa itulah yang hadir dalam dirinya ketika dia membaca iyyaka na'budu. Hanya kepada engkaulah kami menyembah. Benarkah itu? Selama ini benarkah Allah Subhanahu wa ta'ala kita jadikan ma'bud? Orang yang tidak tersadar, dia akan biarkan saja kalimat itu berlalu. Tapi kalau orang yang sadar, dia akan berhenti pada dirinya ketika itu bertanya, serius ini? Iyyaka na'budu. Ketika uang tidak ada, apakah iyyaka na'budu? Ketika bergelimang dengan kekayaan, apakah iyyaka na'budu? Ketika muda dahulu, apakah iyyaka na'budu? Ketika awal menikah, apakah iyyaka na'budu? Nah, sudah berapa lama iyyaka na'budu itu dibaca saja dengan mulut, dengan lidah, tetapi sikap dan perilaku mendustai apa yang diucapkan. Coba renung. Benar Allah kita jadikan ma'bud. Apa yang dikatakan ma'bud? Kita hambakan diri kita kepadanya. Kita nyatakan bahwa ialah satu-satunya zat yang berhak memerintah kita, menyuruh kita, melarang kita, yang kita dalam posisi harus taat dan patuh kepadanya. Berapa tahun kira-kira? Berapa lama? Itu yang lalai, itu yang dikatakan ghaflah selama ini. Kita ucapkan juga 17 kali sehari semalam minimal, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Benarkah itu? Lihat perbuatanmu, lihat tingkah polamu, lihat perilakumu, kamu tidak menunjukkan bahwa kamu sebenarnya abdun lillah, hamba Allah yang tugasnya satu-satunya apa? Mematuhi. Nah, berapa lama waktu yang kita lalui ini berada dalam taat sebagai hamba, dan berapa banyak dari waktu yang lalu ini kita merasa menjadi tuan pula atas diri kita. Ini katakan yaqazah, kesadaran. Nah, apakah kita membaca kalimat itu selama ini punya makna yang demikian? Itu pertanyaan.